Jadi saya mencari agama yang paling tepat untuk saya. Apa yang akan saya hadapi kalau saya meninggal? Agama mana yang bisa menghapus dosa-dosa saya? Yang kedua, agama mana yang menjamin saya kalau meninggal pasti masuk surga? Ternyata dari beberapa agama yang saya pelajari itu hanya agama Kristen dengan Tuhan Yesus Kristus yang bisa menjamin saya masuk surga dan menghapus dosa-dosa saya. Shalom God Lovers, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Martin Hareva, dalam Diaspora TV Talk Show. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dari Tuhan. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber istimewa dengan kisah hidup yang sangat menyentuh. Beliau lahir di sebuah desa kecil di Sumatera Selatan, menapaki karir yang panjang sehingga mencapai puncak sebagai direktur di sebuah perusahaan besar. Semua nampak berhasil dengan usaha dan kekuatan sendiri, seolah-olah Tuhan tidak diperlukan dalam perjalanan hidupnya. Namun, pandemi COVID-19 yang melanda dunia membawa perubahan besar. Di usia yang sudah senja, beliau berhadapan dengan ketakutan akan kematian. Dan justru di titik inilah pencarian panjangnya menemukan jawaban Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini beliau hadir untuk berbagi kesaksian hidup tentang bagaimana logikanya akhirnya tunduk kepada kasih karunia. Dan bagaimana Tuhan menuntun setiap langkah hidupnya sejak awal tanpa ia sadari. Mari kita sambut Bapak M. Sohirin. Shalom Pak Sohirin, apa kabar? Shalom, kabar baik. Puji Tuhan. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Diaspora TV Talk Show. Sebelum kita memulai, mari kita satukan hati dan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur atas kasih karunia dan anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kami akan berbincang-bincang mengenai pengalaman hidup yang dilalui oleh hamba-Mu Bapak Sohirin, bagaimana dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kami mohon Roh Kudus menuntun perbincangan kami, sehingga setiap kami yang menyaksikannya diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God lovers, jangan lupa untuk like, share, dan komen konten ini. Dan bila Anda belum subscribe, silakan lakukan sekarang juga supaya tidak ketinggalan episode berikutnya. Inilah kisah perjalanan iman Bapak M. Sohirin dari seorang yang menganggap agama sekedar formalitas hingga akhirnya menemukan hidup kekal dalam Kristus Yesus. Pak Sohirin, mari kita mulai diskusi kita ya. Pak, saya ingin bertanya, boleh ceritakan tentang sedikit masa kecil Bapak di Darmo, Sumatera Selatan, dan bagaimana latar belakang keluarga Bapak? Terima kasih Pak Martin. Saya dilahirkan di Darmo. Desa itu beruntungnya, walaupun di daerah terpencil, terletak di jalan lintas Sumatera. Dan juga sekitar 10 km dari Darmo itu ada kota kecil, kota pertambangan, tambang batu bara, yang sekarang menjadi PTBA. Oleh karena itu, walaupun saya tinggal di daerah kecil, saya terbuka dengan dunia luar. Saya sering melihat mobil-mobil bagus yang lewat di jalan raya. Saya juga menyaksikan bagaimana hiruk pikuk pegawai-pegawai perusahaan kalau pergi dan pulang kerja. Ini semua membangkitkan semangat hidup saya.
Saya dilahirkan 11 bersaudara, Wah, keluarga besar keluarga ya. besar. Saya anak laki-laki pertama, anak ke-6. Sehingga kakak-kakak saya, apalagi orang tua saya, sangat memanjakan saya. Jadi kalau makan, bagian saya pasti dilebihkan. Laki-laki pertama. Laki-laki Berarti pertama. kakak-kakak 5, perempuan 5 semua. itu perempuan semua ya? Di bawah juga masih perempuan juga. Wow, ya, ya. Ya, jadi karena saya mendapat gizi yang bagus, itu mengakibatkan saya lumayan kecerdikannya. Jadi saya selalu menjadi juara kelas. Wah. Dan pada waktu itu orang-orang desa, kalau di sana orang dusun menyebutnya, kalau ujian SD, SR, itu mesti ke kota kabupaten. Oh. Dan bertahun-tahun, setahu saya nggak pernah ada yang lulus. Jadi kalau mau lulus, mereka mesti mindahkan anaknya kelas 5 ke kota. Ke kota. Supaya ada penyesuaian, Penyesuaian. Puji Tuhan, saya satu-satunya yang lulus dari sekolah rakyat itu. Jadi baru pas mau ujian kelas 6 itu baru ke kabupaten. Ke kabupaten. Untuk ujian. 2 hari kita nginap di kabupaten itu mengikuti ujian itu. Dan lulus. Lulus. Satu-satunya lulus dari desa itu. Wow, luar Dari biasa. 15 orang kami pergi ke sana. Nah, ayah saya sebetulnya cita-citanya sangat kecil. Dia seorang kepala dusun, ibu saya seorang petani. Dia inginkan kalau bisa anak laki-laki ini bisa kerja di kantor kecamatan. Jadi pegawai tata usaha lah gitu. Ya, Kalau di sana disebut kerani. Atau kalau tidak paling kurang jadi buruh di perusahaan batu bara. Tambang itu ya? Di tambang itu. Oh, Makanya dia dengan apa yang dia punya menyekolahkan saya ke kota Tanjung Enim namanya itu. yang tempat tambang itu ya? Jadi saya kos di sana itu udah pisah. SMP itu udah nggak sama ibu bapak lagi. Saya betul-betul berpikir sendiri, menentukan apa kegiatan saya sendiri. Begitu Pak. Inilah masa kecil Bapak, Desa Darmo dan Tanjung Enim. Pak Soirin, bisa ceritakan mengenai pendidikan Anda serta perjalanan karir, sehingga bisa membawa Bapak dari desa kecil sampai ke puncak perusahaan. Ini cukup panjang rupanya. Pengalaman Bapak sekolah menyelesaikan di Sumatera Selatan, lalu Bapak pindah ke Jakarta. Nah, itu mungkin bisa dibagi dalam 2 bagian tuh Pak. Silakan Pak. Jadi waktu lulus SMP, saya nggak tahu mau sekolah kemana. SMA itu ya dalam pikiran saya nggak mungkin dengan kemampuan orang tua saya bisa SMA. Untunglah saya punya kakak ipar yang bekerja di Palembang. Kakak ipar saya ini bekerja di bagian keuangan dan mengurus gaji-gaji dari sekolah kejuruan, sekolah asisten apoteker namanya di Palembang. Nah, sekolah ini juga memberi ikatan dinas atau beasiswa. Nah, jadi saya masuk ke sekolah SA itu karena raport saya bagus dan saya berasal dari daerah. Daerah itu dapat jatah untuk sekolah di sana itu. Saya sekolah asisten apoteker itu. Setelah dari SA itu saya bekerja Pak. Pagi-pagi saya jadi pegawai administrasi sekolah dan menjadi pengawas praktikum. Sore hari saya bekerja di apotek. Jadi kalau ukuran keluarga dan orang tua saya udah bagus betul kehidupan seperti itu. Jadi ada 2 pekerjaan ya? 2 pekerjaan Pak, gajinya lumayan cukup. Jadi bekerja pada pagi sampai sore, lalu lanjut menjadi asisten apoteker di apotek. ya. Malam hari baru selesai, lalu besok pagi begitu terus ya. Baik. Lalu Pak? Lalu terjadilah peristiwa GTK SPKI di tahun 1965. Terjadi macam-macam. Kita sebagai rakyat biasa terpengaruh juga. Dan banyak teman-teman saya pergi ke Jawa untuk sekolah dan cari kerja. Gitu. Karena keadaan di Palembang waktu itu kurang menyenangkan lah gitu. Tidak kondusif lah ya. Nah, saya diajak teman saya untuk sekolah ke Jogja. Saya bilang, mana mungkin saya sekolah ke Jogja? Nggak ada biaya, nggak ada apa. Dia bilang, cukup cari biaya hidup 3 bulan. Nanti di sana pasti kita dapat kerja. Kayak di Palembang ini kan asisten apoteker itu laris betul. Mau kerja di apotek mana keterima. Oh gitu ya. Nah berdasarkan itu saya ikut pergi ke Jogja.
mau masuk Fakultas Farmasi nggak bisa karena tidak punya ijazah SMA. Tapi kan ada ijazah. Nggak bisa, harus SMA ijazahnya. Kalau fakultas-fakultas kedokteran, farmasi, apa itu. Iya, iya. Jadi yang keterima adalah Fakultas Keguruan bidang farmasi, kayak IKIP begitu. Oh iya, Ya, ya. IKIP Ya. jurusan farmasi. Farmasi. Ya. Kira-kira nanti bisa jadi kerja di laboratorium atau jadi guru. 3 bulan saya bertahan sambil cari kerjaan. Nggak ada, Pak. Saya berputar-putar mengelilingi Jogja itu, masuk apotek sana, apotek sini. Akhirnya di bulan keempat, biaya habis hidup saya dari jual pakaian, jual apa gitu. Di sana itu ada banyak pasar kembang, itu ada pasar loak. Banyak mahasiswa jual-jual baju, jual apa. Jadi baju yang dari... Waktu saya kerja di Palembang itu kan ada dapat punya baju, punya jas, punya apa gitu. Itulah yang jadi penyambung hidup. Penyambung hidup. Akhirnya saya berpikir, wah kalau begini hancur saya. Kebetulan di Jakarta, di Kelapa II ada kakak saya, kakak ipar anggota BRIMOB. Ya. Jadi saya putuskan untuk mengadu nasib di Jakarta. Tinggalkan sekolah. Tinggalkan sekolah, saya udah bilang sama teman-teman saya. Saya berangkat naik kereta api malam ke Jakarta tanpa tiket. Waduh, itu nekat ya? Nekat. Jadi saya duduk di antara gerbong itu, Pak, di antara gerbong itu saya duduk iya. situ. Sambungannya itu Sambungannya itu. Tapi tengah malam sampai di Cirebon, saya ditangkaplah oleh kondektur karena tidak punya tiket. Akhirnya saya disuruh turun. Waktu itu kereta api berhentinya lebih dari 1 jam, zaman itu. Ya. Jadi kesempatan itu saya gunakan untuk menghadap kepala stasiun jaga malam itu. Ya. Saya ceritakan kenapa saya begini, sampai saya nekat naik tanpa tiket kereta api. Wah. Waktu sebelum peluit berbunyi, dia bilang, udah naik kamu ke Jakarta. Aduh, dapat kemurahan itu Dapat ya? kemurahan. Ya, ya. Sampai di Jakarta waktu itu di stasiun Senen. Senen ya? Senen. Ke Kelapa II juga tidak pakai ongkos, pakai terima kasih gitu aja. Numpang aja? Zaman itu kan masih zaman pasca G30 SPKI, jadi kan banyak orang naik mobil, naik apa itu nggak bayar gitu. Nah, celakanya kakak saya sekeluarga sedang pulang ke Palembang sampai di rumahnya. Jadi nggak ada orang di rumah? Nggak ada orang di rumahnya. Itu di asrama atau di rumah? Di asrama. Di asrama BRIMOB ya? BRIMOB. Ya. Untung tetangga kakak saya baik, saya ditampung sampai dia kembali dari Palembang. Ya. Sekitar setengah bulan lah. Itu rupanya nggak berkabar itu mau ke... Nggak berkabar. Nggak ada. Zaman dulu kan berkabar hanya bisa pakai surat, Pak. Singkat cerita, saya mencari pekerjaan di Jakarta. Saya dapat pekerjaan dibantu oleh alumni sama-sama tamatan di Palembang. Saya jadi vercooper. Apa itu? Vercooper itu salesman. Jadi saya mendatangi apotek-apotek seluruh Jakarta tiap hari, nawarkan obat-obatan. Obat. Gitu. Jadi Bapak kerja di perusahaan farmasi, pabrik obat? Di pedagang besar farmasi. Oh, Pedagang PBF, besar iya. farmasi. Oke. Yang mensuplai obat-obatan untuk apotek. Saya nggak dapat gaji, dapat komisi 2%. Oh, dari hasil yang itu. laku? Ya. Nah, ternyata cukup juga karena hemat ya. Saya naik bis, turun bis setiap hari. Ya. Kemudian ada teman saya, tamatan SAA Palembang juga, bekerja di Ditjen POM. Dia ketemu saya, dia bilang, Soherin, ini ada info. Ya. Apotek Raja Farma, yang sekarang jadi Kimia Farma, cari asisten laki-laki. Kamu mau? Siapa yang nggak mau, saya bilang. Ya. Kalau gitu besok saya bikinkan surat, dia bilang. Jadi dapat pengantar, saya ke Apotek Raja Farma, seminggu kemudian saya udah bekerja. Wow. Jadi pegawai BUMN jadinya, jadi pegawai BUMN. Luar biasa itu. 2 minggu dari tempat kos saya udah dijemput pakai kombi naik tiap hari. Oh. Jadi pegawai tetap itu Pegawai tetap perusahaan negara lagi. Iya, iya. Nah, saya ke Jawa kan untuk sekolah. Kalau untuk bekerja cukup saya di Palembang. Iya. Jadi saya harus sekolah. Setelah 5 tahun keadaan sudah membaik, saya mencari sekolah yang bisa sekolah sore. Yang ada adalah
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Katolik Atmajaya tahun 1972 itu Pak. Ternyata saya nggak diterima juga karena nggak ada ijazah SMA tadi. Dia bilang kalau bisa asal ada kebijaksanaan yayasan, Bapak mesti menghadap yayasan. Iya. Saya menghadap dan waktu itu yayasannya dipimpin oleh Bapak Franseda. Dia bilang, kamu coba 3 bulan, kalau bisa mengikuti boleh. Ya saya yang biasa di bagian eksakta, ini kan sosial, nggak begitu sulit. Ya 3 bulan saya bisa mengikuti ya. Akhirnya 5 tahun pas saya selesai. Itu kampusnya sudah di Semanggi, udah di Semanggi. Semanggi itu Semanggi, ya? Wow. Tamat 1977, 1978 saya menikah dengan Mbak Nani. Gitu. Oh, jadi setahun selesai kuliah, menikah. Ya. Itu kapan pacarannya, Pak? Ya, udah beberapa tahun sebelum itu dia yang ikut ngetik skripsi apa segala macam itu. Jadi pacarannya kenalnya udah lama udah itu lama, ya? karena Mbak Nani ini udah kerja di Astra, jadi cukup mensupport baik secara finansial maupun tenaga, sehingga memudahkan saya untuk buat skripsi, ujian, segala macam itu. Iya. Pacarannya sambil ngetik skripsi itu ya? Pak, dalam perjalanan itu bagaimana sebenarnya posisi agama dalam hidup Bapak saat masih muda? Ya kan Bapak nih orangnya tekadnya kuat, lalu punya IQ yang tinggi, lalu mengejar cita-cita, dan Bapak bisa mencapai itu. Nah, bagaimana posisi agama dalam hidup Bapak pada masa-masa seperti itu? Waktu kecil, saya disuruh belajar mengaji oleh bapak saya. Kalau dia sholat, kadang-kadang saya ikut. Ya. Tapi bapak ibu saya nggak begitu keras. Apalagi setelah SMP, saya sudah nggak di rumah. Sudah kos di Tanjung Edim. Sampai SD saja masih ada pengawasan orang tua dalam hal ibadah? Iya, sampai SD saja. Lalu setelah SMP? Lalu setelah SMP, karena saya merasa semua yang saya inginkan itu kelihatannya dapat saya capai. Saya selalu bertekad kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Nah, oleh karena itu agama nggak begitu saya perhatikan, Pak. Saya hidup dengan belajar di tengah masyarakat, belajar dengan guru-guru di sekolah, melihat di sekeliling saya, hanya itu saja yang menuntun saya. Jadi lingkungan cukup membentuk Bapak di dalam hal-hal etika dan moral. Itulah yang membentuk kehidupan Bapak pada saat di luar rumah. Betul. Nah, jadi agama sama sekali tidak disentuh ya? Tidak disentuh. Nah, Bapak pernah menyebut bahwa agama waktu itu hanya sebatas identitas KTP. Nah, apa yang membuat Bapak sampai pada kesimpulan itu? Iya, karena di negara kita ini kan beragama itu wajib. Dan saya karena dilahirkan di keluarga Muslim, di KTP saya juga beragama Islam. Iya. Hanya sekedar sampai di situ saja. Nah, tapi kadang-kadang karena saya mau diterima lingkungan, saya menjadi orang munafik. Sholat Jumat misalnya, semua sholat gitu, ya saya ikut. Hanya ikut saja ritualnya gitu. Jadi tampak di luar Bapak adalah Muslim yang taat. Begitulah kira-kira. Ya. Gitu ya. Kalau bulan puasa, kadang-kadang sahur saya ikut. Tapi siangnya kalau saya lapar saya makan. Gitu. Oh gitu. Di saat-saat perantauan itu pernah balik ke kampung nggak ketemu orang tua? Pernah. Kalau Tanjung Edim itu seminggu sekali saya pulang, weekend saya pulang. Oh kalau di waktu di Tanjung Edim. Tapi kalau di Palembang udah jarang. Waktu di Jakarta? Lebih jarang lagi, setahun sekali kita pulang lebaran aja. Nah itu kalau lagi di rumah ketemu Bapak Ibu gimana ibadahnya tuh? Yang ngikut. Bapak juga sempat mempelajari banyak agama. Islam, Kristen, Buddha, bahkan mengikuti Anand Krishna. Nah, apa yang Bapak temukan dari semua pencarian itu? Ya, saya melihat orang-orang di muka bumi ini tidak terlepas dari agama. Jadi saya mau mencari mana nih agama yang paling tepat untuk saya. Itu tepatnya kira-kira kapan itu Pak? Waktu udah di Jakarta atau waktu di Jogja? Di Jakarta.
Waktu udah di Jakarta ya, bekerja. Setelah reformasi 98 itu. Gitu. Jadi setelah Bapak bekerja di BUMN, pada waktu itu di Kimia Farma lah ya sekarang ya. Lalu Bapak menduduki posisi yang cukup baik, sudah menikah, lalu Bapak melakukan pencarian itu. Pencarian itu. Jadi setelah hidup mapan lah boleh dibilang. Setelah hidup mapan, banyak kesempatan saya untuk berpikir, banyak juga kesempatan saya untuk membaca. Yang saya temukan, semua agama itu mengaku benar dan menyalahkan agama orang lain. Oh, itu kesimpulan. Kesimpulan saya. Jadi kesimpulan saya nggak apa-apa, ini budaya. Jadi sejak manusia ada budaya. Budaya orang primitif gimana, orang modern gimana, dan berkembang terus. Sebab semua agama berpendapat begitu. Jadi saya bilang ini Tuhan lu gimana ini? Tuhan mana yang benar kira-kira begini? Jadi, itu membuat saya lebih bimbang jadinya. Jadi Bapak sampai kepada satu titik yang membuat Bapak bingung karena semua agama menganggap dirinya paling benar. Paling benar. Dan yang lain salah. Yang lain salah. Oke, menarik pergumulan ini dan kira-kira itu dijalani dalam masa berapa lama itu Pak? Berapa tahun pergumulan itu? Mungkin sampai 5 tahunan gitu Pak. 5 tahunan ya? Karena kan saya membaca, memerlukan waktu juga. Termasuk tadi ada Anand Krishna itu mengarang buku banyak sekali waktu itu. Dia ada padepokannya. Bapak sempat ke sana? Ikut. Oh ikut ritualnya? Ikut ritualnya. Oh. Nyanyi-nyanyi, dia duduk di tempat yang tinggi kita. Ikut. Jadi muridnya juga gitu jadi ya? Muridnya juga, tapi nggak berbekas juga ke saya. Saya bilang saya juga bisa jadi Anand Krishna kalau saya mau. Jadi kesimpulannya setelah mempelajari agama yang berbeda-beda, Bapak sampai kepada kesimpulan semua agama menganggap dirinya benar. Betul. Gitu ya, dan menyalahkan agama yang lain. Pak Sohirin, lalu tibalah masa pandemi COVID-19. Itu di usia Pak Sohirin 75 tahun dengan kondisi kesehatan yang rentan. Nah, Bapak menghadapi ketakutan besar akan kematian. Apa sebenarnya yang terjadi pada titik itu? Sebetulnya waktu saya mempelajari agama itu, dorongannya juga apa yang akan saya hadapi kalau saya meninggal. Oh, itu pertanyaan besar pertanyaan besar belum ada jawaban. Yang mendorong saya untuk mempelajari agama-agama itu. Belum ada jawaban. Ada satu teman dekat saya di perusahaan, dia juga berpikiran yang sama. Saya tanya, Pak, kalau menurut Bapak sudah meninggal gimana? Disappear, dia bilang. Cuma gitu aja. Lenyap aja begitu. Tapi kan saya udah membaca beberapa agama. Wah, ada siksa, ada surga, ada apa? Ada neraka gitu. Jadi saya nggak percaya hanya disappear. Itu yang mendorong saya mempelajari itu. Dan waktu COVID itu banyak sekali teman-teman seusia saya yang meninggal. Teman Bapak di tempat kerja itu waktu Bapak tanya itu agamanya apa dia? Buddha, Pak. Oh, Buddha. Jadi dia sendiri bilang udah hilang aja. Hilang aja. Jadi begitu mati ya udah titik perjalanan udah, hidupnya. finish. Padahal Bapak tahu bahwa setelah manusia mati akan ada kehidupan lain yang ditentukan pada waktu masih hidup. Pak Sohirin, apa yang membuat Bapak akhirnya mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, setelah saya bergumul, mempelajari agama-agama yang ada, saya bertanya agama mana yang paling menguntungkan saya. Pertama, agama mana yang bisa menghapus dosa-dosa saya. Yang kedua, agama mana yang menjamin saya kalau meninggal pasti masuk surga. Ternyata dari beberapa agama, kemudian kepercayaan yang saya pelajari itu hanya agama Kristen dengan Tuhan Yesus Kristus yang bisa menjamin saya masuk surga dan menghapus dosa-dosa saya. Nah, lalu setelah Bapak
mantap dengan keputusan pribadi itu, lalu apa yang Bapak lakukan dengan keluarga? Maksudnya orang-orang di rumah lah. Iya, orang-orang di rumah saya ini, istri saya sejak saya menikah sudah menganut agama Kristen. Oh, ibu latar belakangnya memang Kristen ya? Anak saya yang pertama juga sudah percaya Tuhan Yesus. Anak saya kedua, ketika dia menikah, dia juga mengaku percaya. Jadi saya kumpulkan keesokan harinya mereka itu, dan saya katakan, Papa telah menetapkan untuk mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka terperanjat semuanya. Ada yang berlinang, ada yang diam. Saya tahu mereka ini mungkin mau ngajak papanya, tapi nggak ada yang berani. Karena dia tahu papanya orang yang sangat berpikir berdasarkan logika, sulit untuk mengajak papanya. Mereka seperti terperanjat gitu. Ya, sangat terkejut pastinya. Sangat terkejut. Proses selanjutnya, anak saya yang nomor 1, Rena, yang menghubungi Bapak setelah peristiwa itu. Iya, setelah Pak Sohirin mengambil keputusan itu, lalu Bapak cerita ke saya, lalu mau belajar, begitu ya, untuk sampai dibaptis. Jadi kita waktu itu masih COVID ya. Ya masih pandemi. Ya. Jadi kita dialognya lewat telepon aja. Ya, telepon. Lalu belajarnya juga per telepon aja. Ya, baik. Nah, setelah Pak Sohirin percaya, kemudian mengikuti katekisasi, dan kemudian dibaptis. Baptisan waktu itu juga adalah sebuah momen yang khusus ya, yang memang dipersiapkan karena nggak ada kolam renang yang buka, fasilitas atau sarana yang kita mau gunakan untuk baptisan yang biasanya bisa dilakukan itu tidak mungkin. Dan akhirnya Pak Sohirin dan keluarga mencari rumah yang ada kolam renang dan kemudian menyewa rumah itu sehingga kita bisa laksanakan baptisan pada waktu itu ya. Baik, Pak Sohirin, setelah Bapak masuk ke sekolah orientasi melayani yang ada di gereja kita ini, nah apa pengalaman yang paling menguatkan iman Bapak selama Bapak belajar di sana? Sebetulnya sejak kelas pertama, mengikuti SOM itu mengakibatkan saya bertambah dalam pengetahuan tentang ajaran Kristus. Itu kelas Aku Pasti Selamat ya? Aku pasti selamat, aku pasti selamat. Kemudian sampai ke kelas-kelas selanjutnya, dan sambil juga saya mempelajari Alkitab, saya menyadari ternyata apa yang saya kerjakan selama ini itu semuanya ada di Alkitab. Jadi saya karirnya menanjak, kepemimpinan saya baik, ada semua di Alkitab. Misalkan tentang organisasi manajemen. Bagaimana mertuanya saya gitu loh, mengajarkan, jangan sebanyak ini orang tiap hari datang kepadamu, bikin 10, bikin 100, bikin ini. Itu kan manajemen. Iya, itu kan bagaimana mengelola untuk bisa melayani orang banyak. Dibagi-bagilah itu. Itulah senjata hidup saya di perusahaan-perusahaan, saya sukses menggunakan manajemen itu. Ilmu itu sebenarnya ada di Alkitab. Ada di Alkitab. Kemudian tentang komunikasi, banyak sekali di Alkitab. Bagaimana komunikasi anak kepada orang tua, suami kepada istri, istri kepada suami. Bagaimana kita berkomunikasi dengan saudara-saudara kita. Ada semua. Nah, sampai saya berpikir, ini kejadian-kejadian dalam hidup saya pasti bukan karena saya sendiri. Walaupun saya belum mengaku percaya, tapi ada tangan Tuhan. Nggak mungkin anak desa yang tadi sekolahnya pakai sendal jepit bisa menjadi pemimpin di perusahaan nasional yang saham-sahamnya dimiliki oleh anak-anak presiden. Jadi saya dekat ke cendana itu karena saya pimpinan perusahaan itu. Nah, saat mengikuti SOM, Pak Sohirin tertarik dengan kisah tentang Rasul Paulus yang mengalahkan kecongkakan logika Bapak. Nah, bisa cerita lebih detail bagaimana tokoh Paulus ini mengubah cara pandang Bapak? Rasul Paulus itu seorang Farisi, dan orang pintar, orang berpendidikan. Rasul Paulus ini adalah orang yang
memusuhi Tuhan Yesus. Sampai dalam perjalanannya dia ke Syria, dia menjadi buta, kemudian dia bukan lagi menjadi musuh Kristus, malah menjadi hamba. Saya berpikir, kalau orang sepintar ini aja bisa berubah begitu, memang Tuhan itu ada, memang itu pekerjaan Tuhan. Nggak mungkin orang yang pintar, orang yang tadi memusuhi, tiba-tiba berbalik. Itu yang pertama. Yang kedua, pusat-pusat orang pintar itu ada di Yunani. Kita mengenal filosof, ada Aristoteles, ada Plato, ada Socrates. Itu semua orang pintar. Dan bagaimana karena Rasul Paulus, orang-orang di Yunani itu mengaku percaya. Kalau dia hanya menyebarkan Injil ke kaum Yahudi saja, pantas-pantas lah ya. Tapi ini kepada bangsa-bangsa yang tadinya memang sudah berpikir maju, sudah banyak memiliki hikmah, filosofi, tapi bisa juga menjadi pengikut Kristus. Rasul Paulus dalam hidupnya bisa menembus bangsa-bangsa dan memberitakan Injil Kristus. Iya. Dan itu membuat Bapak kagum dan melihat di balik karya hidup Paulus ini pasti ada Tuhan yang pasti. Mengendalikan hidup manusia ini ya. Pasti. Ya. Jadi kalau Rasul Paulus yang begitu hebat, begitu pintar, siapa saya? Kok masih congkak, masih menyanggah gitu. Karena memang dasar Bapak dalam pengalaman hidup Bapak dibentuk lewat pola berpikir yang kuat untuk menganalisis banyak situasi dan mengambil keputusan yang tepat sehingga Bapak bisa menempati posisi yang terbaik dalam hidup Bapak. Betul. Gitu ya. Jadi Bapak sangat-sangat mengandalkan akal budi. Akal budi. Akal budi. Ya. Nah, lewat contoh hidupnya Paulus, Bapak merasa siapa saya jika dibandingkan dengan Rasul Paulus gitu ya. Baik. Nah, setelah mengenal Tuhan, Bapak menyadari ternyata banyak peristiwa hidup yang dulu dianggap kebetulan sesungguhnya adalah mujizat. Misalnya pernah ketimpa buah duren yang jatuh dari pohon durian pada waktu itu. Waktu SMP pernah hampir mati di dalam kolam bekas tambang karena di Tanjung Enim ya tinggalnya. Setelah dewasa mengalami kecelakaan motor di depan Gedung Kesenian Jakarta. Nah, belum lagi akhirnya Pak Sohirin yang berasal dari kampung bisa memimpin perusahaan dari anak presiden dan lain-lain. Bisa ceritakan beberapa pengalaman itu dan bagaimana melihat hal itu. Kita mulai dengan rasanya ketiban durian dulu nih Pak. Duriannya ngomong-ngomong sempat dimakan nggak itu Pak? Jadi durian kalau di kampung di Sumatera Selatan itu pohonnya tinggi-tinggi Pak. Tinggi sekali. Jadi bayangkan kalau ketimpa buah durian dari pohon yang tinggi itu. Waktu itu saya masih kelas 4 SD. Saya sama teman-teman mau cari buah durian yang udah jatuh gitu. Saya nggak tahu peristiwa itu sampai saya diceritakan. Saya ketimpa langsung pingsan. Teman saya lari semua dan tempat itu masih jauh dari desa. Jadi ditinggal? Ditinggal. Untunglah ada seorang penduduk desa liwat, dia lihat, wah ini Sohirin ini. Saya digendong di belakang gitu, masih pingsan sampai dibawa ke rumah sakit di Tanjung Enim, masih belum sadar gitu. Wah, pingsannya cukup lama kalau begitu lama, ya. Jadi orang liwat di kampung itu orang nangis semua tuh, waduh meninggal. Yang terkena itu kepala? Kepala, Pak. Wow, pantas orang berpikir, wah udah meninggal ini ya. Tapi ada juga yang berpendapat, mungkin karena ketimpa durian jadi pintaran jadinya. Karena ketimpa durian jadi pinter gitu ya. Nah, peristiwa kedua, waktu SMP kelas 2, Pak. Jadi waktu bulan puasa, libur, kita main-main di semacam kolam bekas tambang. Tambang itu kan dikeruk, terus ada air. Itu bekas tambang batu bara ya? Jadi kita loncat dari perahu, nyebur, kayak loncat indah, kepala langsung ke bawah. Teman-teman saya nggak apa-apa, saya kena tonggak kayu di dalam. Waduh. Jadi kulit kepala saya ngelupas gitu. Hanya dibalut pakai baju. Sampai sekarang ini masih ada bekasnya. Gitu ya? Sampai sekarang masih ada bekasnya. Terbuka gitu, ada luka gitu. Yang terbuka ya? Terbuka. Saya rasain ngelupas tuh kulit kepalanya. Wow. Untunglah rumah sakit nggak begitu jauh, ada sekitar
700 meter dari tempat itu. Saya dipapah sama teman-teman itu dan selamat. Oh, tadinya saya pikir Bapak tenggelam, hampir tenggelam di galian itu. Ternyata karena kena kayu. Kena gitu kayu. ya. Karena sok pemimpin jadi sok berani orang nyebur paling tajam loncatnya gitu. Oh, kepala duluan gitu Kepala ya. duluan. Yang ketiga Pak, Ya. waktu saya udah bekerja ini, saya dari Ancol ada pertemuan dan minum-minum sedikit, ada bir, ada apa gitu. Oh. Saya pulang jam-jam 11 malam naik motor. Waktu itu Jakarta belum seramai sekarang. Ya. Dan di depan itu ada Tugu tuh, di depan Pasar Baru, Ya. di pertigaan itu. Ya. Saya naik motor sendiri, nabrak Tugu itu. Tugu itu ditabrak. Ditabrak. Saya jatuh, terduduk gitu, nggak ada apa-apa, nggak luka, nggak apa. Duduk, jongkok duduk gitu. Tapi saya lihat motor saya hancur, udah jadi angka 8. Wah. Kebayang ya, itu kalau benturannya sekuat apa itu ya? Iya. Dalam keadaan mabuk. Setengah mabuk. Setengah mabuk lah ya. Setengah mabuk. Siapa yang nolong itu, Pak? Malam-malam begitu. Kebetulan kan ada teman-teman saya tinggal di asrama UNAS di Senen, dekat situ. Ya. Jadi saya datang ke sana, baru motor saya dibawa ke asrama itu. Gitu. Oh. Saya nggak apa-apa, saya masih jalan. Wah. Nah, setelah saya sekarang percaya, waduh, mana mungkin kalau bukan ada yang menolong. Di peristiwa yang hebat 3 itu, saya masih hidup gitu. Iya. Pak Martin. Ya. Gitu. Itulah yang membuat ketika Bapak flashback, ini kalau bukan tangan Tuhan yang menolong dan melindungi, pasti udah nggak ada nih. Pasti udah nggak ada. Iya, iya. Nah, Pak Sohirin, jauh sebelum Anda bertobat di 2011 dan 2012, Anda pernah mengarang buku. Buku pertama itu judulnya Blow On, Norak Kampungan, Tapi Sukses. Nah, judul buku ini cukup unik dan provokatif. Apa sebenarnya pesan utama yang ingin Bapak sampaikan lewat istilah blow on norak kampungan, tapi justru bisa berujung sukses? Buku itu mengirim pesan bahwa orang-orang biasa, orang-orang yang lahir secara serba kekurangan, Ya. berpendidikan juga kurang. Kalau berusaha masih bisa sukses. Jadi sukses itu bukan milik orang yang lahir di piring emas saja, bukan milik orang-orang yang hidup di kalangan keluarga yang punya. Tapi saya mau mengatakan kepada orang-orang yang baik di desa maupun di kota dari kelas bawah, kalau kalian mau belajar, mau bekerja keras, kalian juga bisa sukses seperti saya. Itu pesan buku itu. Jadi sukses itu bukan hanya milik orang kaya, orang kota, tapi orang dusun pun bisa sukses. Bisa sukses. Dan itulah yang Pak Sohirin alami dalam hidup ini. Dan kiat-kiatnya saya muat dalam buku itu. Oh, bagaimana supaya bisa mencapai hidup sukses? Ya. Sebab di kalangan bawah itu, anak tukang gado-gado jadi tukang gado-gado. Anak supir jadi supir. Ya. Anak prajurit jadi prajurit. Jangan begitu. Melalui pendidikan, angkat derajat hidup kita. Jadi Pak Sohirin ini mau merubah mindset Betul. banyak orang bahwa sukses itu bisa dimiliki oleh semua orang. Semua orang, betul. Itu padahal belum percaya Tuhan Yesus ya? Belum. Belum. Apalagi kalau ditambah dengan di dalam Tuhan Yesus, pasti ada jalan keluar Ada jalan untuk setiap keluar. masalah. Betul. Luar biasa bukunya. Itu dicetak, dijual? Dijual di Gramedia. Oh, di Gramedia. Sampai dicetak ulang sekali. Oh, sempat dicetak ulang. Ya. Wah, luar biasa. Nah, Pak Sohirin, banyak orang minder dengan latar belakang sederhana atau dianggap kampungan. Nah, bagaimana Bapak melihat bahwa justru hal itu bisa menjadi modal penting menuju kesuksesan? Kalau saya melihatnya sebaliknya, Pak. Beruntung saya kampungan. Oh, kenapa bisa gitu? Ya kampungan saja saya sudah bisa mencapai yang saya dapat.
Oh. Kalau saya tinggal di kota, menjadi anak orang berada, mungkin saya sudah jadi menteri kali, Pak. Oh, begitu ya. Jadi cara pandangnya begitu ya dari sisi itu ya. Saya nggak pernah minder kalau disebut orang kampungan, makanya bukunya juga Bro Onora. Saya bangga. Onora kampungan, tapi sukses. Tapi sukses. Kalau saya seperti Anda, saya lebih tinggi yang saya capai. Gitu. Wah, itu sangat memotivasi banyak anak-anak muda nih yang saat ini mungkin minder ya. Wah, saya nggak seperti anaknya si A, nggak seperti anaknya si B gitu ya. Jadi bisa melihat sebenarnya di dalam diri kita ada potensi yang besar. Oke. Nah, Pak Soirin juga mengarang buku yang judulnya Burung Berpagut Emas. Judulnya terdengar sangat puitis. Burung Berpagut Emas. Bisa Bapak jelaskan filosofi atau makna mendalam apa yang ingin Bapak sampaikan lewat simbol burung ini? Buku ini diterbitkan Gramedia juga tahun 2012 dan kemarin di 2024 dicetak ulang oleh sebuah penerbit baru namanya Kubus Media. Jadi burung berpagut emas ini menggambarkan orang-orang yang tidak pernah puas dengan dirinya. Mungkin yang disebut serakah nomik gitu Pak sekarang ini. Jadi burung berpagut ini seekor burung yang tidak berbulu, kedinginan menggigil, tapi dia mau cita-cita punya bulu lebat, punya bulu berwarna, itu semua dikabulkan Tuhan. Tapi terakhir dia minta berpagut itu berparuh emas. Karena berparuh emas dia jatuh mati. Itulah yang dialami oleh orang-orang generasi sekarang ini. Jadi kalau saya melihat ada orang pakai baju orange ditangkap KPK, inilah burung berpagut emas. Orang tidak pernah puas. Jadi dalam buku itu saya memotret bagaimana kehidupan politikus, pengusaha-pengusaha serakah, penjilat-penjilat. Ada semua di buku itu, termasuk ada tokohnya, tokoh Imran, mengkhianati cinta dari kasih sayang yang dia miliki. Sebetulnya buku itu memotret dan mengingatkan, stop, kalau sudah sampai ini stop. Jangan minta tambah-tambah terus. Sebab akhirnya Anda akan berbaju orange itu nanti. Mengingatkan supaya hidup ini jangan serakah. Jangan serakah, betul. Belajar mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan. Boleh sukses, tapi jangan serakah. Jangan serakah. Kalau disambung dari buku yang pertama ke buku yang kedua ini orang yang kebablasan gitu ya. Kebablasan. Wah, luar biasa. Pak Soirin ini rupanya pengamat sosial juga. Jadi mungkin dengan baca koran, lewat berita, lalu pergaulan yang luas, Bapak bisa melihat, oh ini dampak dari keserakahan hidup ya. Betul. Luar biasa. Mungkin setelah Pak Soirin mengalami hidup di dalam Kristus, mungkin nanti akan ada satu buku lagi yang ditulis oleh Pak Soirin, atau beberapa buku lagi. Mudah-mudahan, Pak. Baik. Nah, dalam buku ini Bapak banyak menyinggung soal nilai, perjuangan, dan makna hidup. Menurut Bapak, pesan apa yang paling relevan untuk generasi muda di Indonesia saat ini? Bagi generasi muda, yang penting lengkapi dirimu pertama dengan pendidikan yang baik. Artinya pendidikan yang baik, mungkin hanya dapat pendidikannya itu tidak sampai S1, mungkin hanya D3 apa D4, tapi yang baik, yang benar-benar akan membentuk dirinya untuk bekalnya ke depan. Jangan punya S2, S3 tapi entah sekolahnya di mana, entah wisudanya kapan. Gitu. Lalu nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. Ya. Yang kedua, kita kalau bekerja harus mencintai pekerjaan kita. Bekerja sebaik-baiknya, uang akan menyusul kemudian. Jangan kita bekerja memburu uang, itu pasti nggak dapat itu. Tapi kalau kita betul-betul bekerja baik, membuahkan prestasi yang baik, pengalaman saya uang akan datang. Jadi jangan pikirkan upahnya dulu, tapi tunjukkan prestasimu. Betul Pak, itu. Maka upah itu akan mengikuti. Mengikuti. Orang akan mencari malah ya. Iya, orang akan mencari. Buktinya, saya tadinya hanya pegawai apotek. Iya. Kemudian saya bisa ke perusahaan minyak, oil company, perusahaan Amerika, Exxon,
Oh, Bapak jadi dari Kimia Farma waktu itu sempat ke Exxon Mobil. Ya, anak perusahaannya di Indonesia namanya Stanvac. 16 tahun saya di sana. Oh, di perusahaan asing ini ya? Iya. Di sana saya dicari orang lagi. Hmm. Sehingga saya menjadi eksekutif di Plaza Indonesia. Oh, jadi Bapak di-hire dari Stanvac untuk memimpin di Plaza Indonesia. Lalu pengalaman apa yang Bapak dapatkan dari bekerja di tempat-tempat yang sangat menggiurkan ini? Pengalamannya itu adalah di tempat-tempat perusahaan ini betul-betul prestasi dihargai yang di perusahaan Amerika. Kemudian di perusahaan nasional swasta, karena saya salah satu pimpinan, Ya. sebetulnya pekerja-pekerja kita, staf-staf kita ini bisa bekerja baik semua asal kita arahkan dengan baik dan diteladani dengan jujur. Saya selalu mengatakan, siapa yang bayar gaji kamu? Bukan owner, bukan bosmu, yang gaji kamu customer. Jadi kalau kamu mau naik gaji besar, layani customer sebaik-baiknya. Itu kuncinya ya. Kuncinya. Iya. Nah, Pak Sohirin, ini pertanyaan terakhir. Banyak orang di luar sana yang mungkin masih skeptis, masih merasa bisa hidup dengan kekuatan sendiri. Atau bahkan takut mati, tapi belum berani mendekat kepada Tuhan. Nah, apa pesan Bapak untuk mereka? Kan ini Bapak nih punya pengalaman. Kira-kira apa nih pesannya Pak Sohirin buat orang-orang di luar sana yang juga mengalami pergumulan seperti Pak Sohirin alami? Apa nasihat Bapak buat mereka? Karena umur kita ini kita nggak tahu. Bisa cepat datang kematian atau masih lama kita nggak tahu. Ya. Jadi mumpung kita masih hidup, masih sempat, Ya. carilah tempat berpegang yang kuat. Tidak saja tempat berpegang, Ya. tempat yang kita pegang ini juga mengajari cara hidup kita menjadi lebih baik. Kita mengasihi orang lain, mengajari kita berbagi. Nah, itu akan membuat kita akan lebih hidup dengan penuh damai dan sukacita. Dan memiliki arti. Memiliki arti. Jadi tadinya sebelum saya percaya Tuhan Yesus Kristus, ya saya mencapai karir prestasi, ya begitu aja, hampa begitu saja. Sampai di situ saja. Sampai di situ saja. Dan bagaimana meningkat lagi ke atasnya. Seperti burung berpagut emas itu. Iya. Tapi kalau kita hidup dibimbing Tuhan, Ya. maka Tuhan akan mengerem kalau kita memang udah terlampau cepat berlarinya. Ya. Tuhan juga akan membantu kalau mesin kita mogok. Ada penguasaan diri. Ada penguasaan diri. Dan juga ada kekuatan Tuhan yang menopang hidup. Menopang kita. Jadi tidak lagi mengandalkan kemampuan diri sendiri ya. Karena ada batasnya. Ada batasnya. Ya. Iya, dan kita harus mulai memikirkan setelah kita tidak ada lagi di dunia ini, kita kemana gitu tujuan hidupnya. Betul, ya. iya. Itulah yang akhirnya menetapkan Pak Sohirin memilih percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, Iya, Pak. semua kesuksesan, semua kenikmatan hidup ada batasnya karena umur manusia terbatas. Nah, karena tahu bahwa semua ada batasnya, Pak Sohirin harus menetapkan hidup ini kemana nantinya. Dan itulah yang disiapkan Pak Sohirin sehingga menemukan Kristuslah jawaban satu-satunya dalam hidup. Dan satu lagi, Tuhan itu yang memilih kita. Amin. Jadi kalau dalam perjalanan karir hidup saya yang serba nggak mungkin, seperti terhindar dari maut, sukses di beberapa tempat, bukan pekerjaan saya. Tuhan sudah mempersiapkan saya sampai ke saat saya sudah mengaku percaya seperti sekarang ini. Jadi saya yakin betul Tuhan itu memilih. Jadi Pak Sohirin meyakini ada tangan yang tidak kelihatan, yang membimbing, menuntun, mengarahkan, bahkan melindungi. Ya. Sampai bisa hari ini. Habis hari ini. Luar biasa. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak. Kita baru saja menyaksikan kesaksian luar biasa dari Bapak Sohirin. Dari perjalanan hidup yang panjang, karir yang gemilang, sampai pergumulan di masa pandemi. Kita melihat satu hal, kasih Tuhan tidak pernah terlambat.
hidup tanpa Tuhan mungkin terasa baik-baik saja. Tapi hanya di dalam Kristus ada pengampunan dosa, jaminan keselamatan dan kepastian hidup kekal. Kesaksian hari ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa Tuhan sanggup menjamah hati siapa saja tanpa memandang usia, latar belakang, atau perjalanan masa lalu. Seperti tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih kepada Pak Sohirin yang sudah membuka hati dan membagikan kesaksian hidupnya. Sama-sama, Pak. Dan untuk Anda semua yang menyaksikan, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Karena bersama-sama kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Takkan pernah kau biarkan aman selalu